Sekarang kita akan membahas tentang rahasia negara. Sesungguhnya ini adalah rahasia dari orang-orang tertentu, dari kalangan tertentu, tetapi menjadi rahasia negara karena negara juga kalau ketahuan memiliki rahasia ini menjadi sebuah aib tentang adanya sekelompok orang atau pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuasaan mengimbangi atau bahkan di atas presiden. Sebagian di antara orang-orang yang dimaksud mungkin kita kenal sebagai elit politik tertentu, tetapi kita tidak tahu apa kekuasaan di belakangnya. Sebagian yang lain bahkan kita tidak bisa melihat sama sekali. Ini adalah fenomena yang bisa diendus oleh banyak pihak, tetapi tidak bisa dilihat. Dan jikapun ada orang-orang yang ternyata bisa melihatnya, orang-orang yang dimaksud banyak yang akhirnya dibutakan, bahkan dibuat menjadi hilang sama sekali nyawanya. Jadi sebenarnya topik ini adalah topik yang sedikit berbahaya, tetapi akan kita bahas sama-sama karena kita tidak mencari siapa yang menjadi masalahnya. Kita akan membangun kesadaran bersama untuk membangun solusi jangka panjang. Semoga. Yuk kita mulai. Kita mulai kasusnya dari Munir. Pada tahun 2004, dia sedang melakukan sebuah perjalanan ke Belanda. Di tengah jalan di pesawat, dia sudah makan mie goreng, tiba-tiba mulai pusing, mulai mual, dia bolak-balik ke kamar mandi, kemudian tak lama kemudian dia meninggal dunia. Di Indonesia dia dikuburkan baik-baik saja, tetapi di Belanda dia sempat diperiksa jenazahnya dan akhirnya diketahui bahwa dia meninggal gara-gara racun arsenik yang dalam jumlah fatal ditemukan di dalam tubuhnya. Akhirnya disepakatilah bahwa Munir memang benar-benar dibunuh. Apa yang menyebabkan dia dibunuh? Dia adalah seorang aktivis yang luar biasa. Dia berusaha untuk membongkar kasus-kasus besar yang konon dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, pejabat-pejabat tertentu, untuk mencederai demokrasi, untuk menghancurkan masyarakat yang berbicara, yang berani berbicara. Dan akhirnya ketika dia berusaha berbicara, mengungkap kondisi, mengungkap keadaan, dia pun akhirnya dilenyapkan. Munir akhirnya menjadi simbol perlawanan, tetapi masalahnya sampai sekarang kita tidak pernah tahu siapa yang membunuhnya. Orang yang membunuhnya itu adalah Polikarpus. Menurut pengadilan, dia kemudian setelah rangkaian pengadilan yang sangat panjang dan dramatis, dia divonis 14 tahun penjara dan kemudian akhirnya bebas. Sekarang dia sudah bebas. Apa alasan Polikarpus membunuh? Dia adalah seorang pilot biasa, tapi dia membunuh Munir. Tidak ada hubungan apapun, tapi dalam persidangan dia katakan bahwa dia membunuh Munir karena untuk membela NKRI, karena Munir terlalu banyak berbicara. Ini alasan yang mengada-ngada tentu saja. Di zaman SBY dibentuklah tim pencari fakta untuk mencari siapa sesungguhnya dalang dari pembunuhan Munir. Dan akhirnya tim pencari fakta itu berhasil menemukan sejumlah fakta dan selesai menghasilkan sebuah dokumen yang luar biasa yang berisi tentang 4 level pembunuh Munir. Dari mulai eksekutor di lapangan sampai orang-orang di belakangnya. Dokumen itu berbicara banyak. Di depan media massa, di depan polisi dan pejabat, dokumen itu kemudian diserahkan kepada presiden. Presiden menerimanya, tapi tak lama kemudian dokumen itu hilang. Siapa yang disebutkan dalam dokumen itu? Banyak pihak, semuanya adalah kalangan elit politik dan kalangan elit tentara. Tetapi masalahnya bukan hanya orang yang disebutkan di situ, masalahnya adalah bahwa dokumen itu sudah diserahkan kepada presiden dan kemudian menurut presiden dokumen itu hilang. Jika dokumen itu memang benar-benar hilang, artinya ada pihak tertentu yang ada di dalam istana dan dialah yang menghilangkannya. Berarti orang yang dimaksud itu ada di dalam istana. Atau kalaupun tidak dalam istana, artinya orang itu sedemikian kuat sehingga pihak istana berusaha menghilangkan dokumen itu untuk tidak mengganggu-gugat orang yang dimaksud atau pihak yang dimaksud. Coba bayangkan Baraya, setelah kejadian itu kemudian presiden berganti menjadi Pak Jokowi sekarang ya. Nah, uniknya Pak Jokowi juga tidak pernah mau membahas masalah itu lagi. Kemudian Polikarpus, pelakunya yang jelas-jelas dia berkali-kali ditelepon oleh orang tidak dikenal untuk melakukan sesuatu, dia bungkam 1000 bahasa. Artinya, orang ini benar-benar menakutkan, bahkan presiden pun tidak mau menceritakannya, bahkan Polikarpus rela dipenjara 14 tahun lamanya untuk membela orang yang dimaksud ini, dan dia tetap tidak mau berbicara, dia bungkam.
Siapa sesungguhnya orang di balik ini? Kalaupun kita melihat betapa takutnya presiden, katakanlah, dan media massa, dan pihak-pihak tertentu, bahkan Polikarpusnya sendiri takut terhadap orang ini, maka orang ini adalah orang yang sangat-sangat kuat. Kalau orang ini sangat kuat dan dia ternyata memiliki kekuasaan terhadap negara ini, kita harus bertanya ulang, apa fungsi pemilu? Baraya ada triliunan rupiah uang yang digelontor untuk menyelenggarakan pemilu. Untuk apa? Untuk menentukan siapa yang paling berkuasa di negara ini. Dan pihak yang berkuasa itu harus mewakili rakyat Indonesia. Begitu kan? Orangnya harus dikenal dan orang itu harus memiliki kepercayaan dari rakyat. Itulah demokrasi. Tetapi ternyata kita sekarang sedang dikuasai oleh orang-orang yang sama sekali tidak dikenal. Kalau pihak-pihak yang dimaksud itu berkuasa atas negara, jadi kebijakan-kebijakan yang selama ini kita rasakan itu kebijakan dari pihak siapa? Dari pemerintahan yang kita kenal, yang kita pilih, atau pihak-pihak yang tidak pernah kita ketahui. Dan orang-orang yang dimaksud juga kita tidak pernah tahu tujuannya apa, kita tidak pernah tahu sampai sejauh mana intervensinya, apakah hanya menyangkut uang saja, apakah menyangkut politik saja, atau bahkan sampai hal-hal detail juga dia ikut mengatur, dan lain sebagainya. Ada pemerintahan bayangan, dan kita sekali lagi, ketika saya berbicara seperti ini, saya bukan berbicara tentang hal yang baru. Saya berbicara tentang sesuatu yang sudah terendus oleh begitu banyak pihak, tapi tidak bisa dilihat. Maukah Baraya ikut bercapek-capek memikirkan siapa sesungguhnya dia? Untuk mencari praduga, kita tarik peristiwanya ke tahun 1996. Di situ ada peristiwa Situbondo. Itu adalah kota kecil, kota yang damai, tentram, tidak pernah ada kasus kekerasan atas nama agama di situ, bahkan hampir tidak ada kasus kerusuhan sama sekali. Tetapi pada Oktober 1996 ada kejadian unik. Sebelumnya ada seorang laki-laki namanya Soleh. Si Soleh ini ngobrol sama seorang kiai dan dia bilang bahwa ada semacam kata-kata hujatan kepada Tuhan, dan yang lebih menyakitkan ada kata-kata hujatan pada salah seorang kiai yang baru saja meninggal di sana. Dia dilaporkan, kemudian diadili. Nah, uniknya tiba-tiba sejak kasus itu, ada 1.000 orang yang datang entah dari mana, menggunakan truk, kemudian berdemo di situ, dan tak lama kemudian, pengadilan itu disesaki oleh orang-orang yang bukan demo, tapi rusuh. Orang-orang itu teriak bahwa si Soleh ini akan dibebaskan karena hakim-hakimnya adalah orang Kristen. Kenapa tiba-tiba ada orang Kristen di sini? Dan gak lama kemudian ketika si Soleh ini terpidananya tidak diketahui ada di mana, tiba-tiba muncul juga teriakan bahwa dia disembunyikan di gereja. Tentu saja si masyarakat ini tiba-tiba langsung datang ke gereja yang dimaksud, kemudian melakukan pengerusakan dan pembakaran. Gak cukup sampai situ, ketika di situ gagal ditemukan orang yang dimaksud, gereja-gereja sampai jumlahnya 24 dibakar, dihancurkan massa. Beberapa gereja diantaranya dihuni oleh orang, jadi ada akhirnya juga yang meninggal. Uniknya lagi di sini, dokumen-dokumen hukum terkait dengan tuntutan yang melibatkan Kopassus, melibatkan tentara, itu ikut dibakar massa. Dan gak lama kemudian massanya juga bubar dengan sangat tertib, seperti terkoordinasi dengan sangat baik. Gus Dur yang pada waktu itu adalah ketua PBNU langsung menuduh bahwa pihak tertentu lah yang menyulut emosi masyarakat. Ini adalah kondisi yang direncanakan karena kata beliau tidak mungkin ada massa yang bergerak begitu kompak, begitu terorganisir, begitu sistematis. Massa spontan tidak mungkin bisa melakukan hal seperti ini. Media-media massa asing juga menyorot adanya kemungkinan tentang hal ini. Baraya, saya ambil contoh sedikit kasus yang sangat kita kenal, kasus Ahok misal. Ketika Ahok berbicara di depan orang-orang itu, mungkin banyak di antara orang-orang itu, mungkin ya, yang merasa tersinggung dengan pernyataan Ahok. Tetapi mereka tidak bergerak. Mereka bergerak itu setelah ada komando dari orang tertentu, dari pihak tertentu. Nah, maksudnya begini Baraya, massa spontan itu tidak mungkin bisa bergerak dengan sebuah koordinasi yang kuat, apalagi jumlahnya banyak. Kalau ada orang bergerak dengan jumlah yang banyak, dengan kondisi tertentu, maka dia pasti digerakkan. Jadi, kreditnya di sini adalah siapa penggeraknya. Kenapa harus incarannya 24 gereja di Situbondo? Kemudian kenapa ada dokumen-dokumen hukum yang ikut dibakar?
Sayangnya, lagi-lagi kasus ini juga mengendap, tapi dari sini kita bisa melihat praduga yang saya maksud tadi. Gus Dur pada waktu itu berkata bahwa pelakunya adalah pemerintah. Gereja-gereja yang dibakar itu ada di 5 kecamatan yang lima-limanya semuanya memiliki basis NU yang sangat kuat. Dalam pemilu, Golkar di situ selalu kalah, sehingga dugaannya adalah bahwa pihak pemerintah menghancurkan nama baik orang Islam di situ dan menghancurkan kedamaian di situ agar orang-orang semuanya memilih kembali partai pemerintah. Dugaannya ke arah sana, tapi baru dugaan dan tidak ada bukti sama sekali. Tapi oke lah, kalau itu dianggap sebagai dugaan, maka kita ketahui bahwa motifnya kekerasan itu adalah motif politik. Saya pengen ngambil masalah ini dari tahun 96 karena sejak tahun 96 sampai 2004 ini kasusnya berulang. Dari mulai kerusuhan Tasik, itu ceritanya selalu sama. Di kerusuhan Tasik itu ada seorang ulama, seorang pemimpin pesantren yang menghukum anak polisi dan gak lama kemudian dia disakiti, dia dianiaya oleh polisi itu. Gak lama kemudian serangannya malah menyerang kepada orang-orang etnis Tionghoa yang katanya begini dan begitu, kepada orang-orang Kristen yang katanya begini begitu. Sekali lagi kasus seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya, tapi ada tiba-tiba sekelompok orang yang memprovokasi. Kadang-kadang digambarkan oleh saksi mata, kadang-kadang rambutnya cepak dan berbadan kekar. Ketika dia melakukan provokasi, begitu sistematis dan begitu profesional. Saksi-saksi mata melihat kejanggalan itu. Yang paling terlihat itu adalah kasus Ambon. Coba simak baik-baik kasusnya begini Baraya, kronologinya saya hitung. Pada suatu hari di Ambon ada kekerasan antara sopir angkot dengan preman pasar di situ. Preman pasar yang dimaksud adalah Muslim, sopir angkotnya orang Kristen. Sebenarnya di Ambon itu sudah terjadi hal biasa seperti itu, palak-palakan, di mana-mana juga biasa seperti itu. Dan orang Ambon adalah orang yang sudah terbiasa dengan perbedaan agama. Satu keluarga beda agama itu hal biasa di Ambon. Satu kampung Muslim, kemudian kampung yang lain Kristen dan bersebelahan itu juga sudah sangat biasa. Tidak ada masalah sama sekali di Ambon dan setiap kekerasan yang terjadi antara Muslim dan non-Muslim misalkan di sana tidak langsung ditafsirkan sebagai permasalahan agama. Begitupun yang terjadi pada waktu itu, masyarakat juga tidak pernah berpikir itu adalah kekerasan atas nama agama. Tapi kejadian itu sekitar asar jam 3 sore tiba-tiba menyulut massa yang datang jam setengah 5 sore. Jam setengah 5 tiba-tiba muncul dari kelompok Kristen, jumlahnya banyak, sudah pakai syal, sudah berteriak ke sana ke sini, sudah bawa bom molotov, sudah bawa batu, sudah bawa parang dan sebagainya, nyerang kampung Muslim. Ini akhirnya menyulut orang-orang Muslim untuk melawan, nyerang balik, begitu selanjutnya terus-terusan. Baraya, bisakah massa yang tidak terkoordinir bisa bergerak hanya dalam waktu 1,5 jam? Ini aneh. Kemudian sepanjang kerusuhan itu, semua saksi mata melaporkan bahwa pihak berwenang dalam hal ini penegak hukum, polisi, dan lain-lain, ketika mendapatkan laporan dari masyarakat, mereka pasif. Aneh kan? Kemudian di lain sisi, orang-orang yang menyerang, banyak di antara mereka adalah orang-orang yang tidak dikenal. Orang Ambon itu kan di sana populasinya sedikit dan mereka kekeluargaannya kuat. Jadi satu kampung dengan kampung yang lain itu kenal sekali gitu, minimal kenal wajah. Tapi saksi mata di Ambon menyatakan bahwa orang-orang yang menyerang itu adalah orang-orang yang sama sekali tidak dikenal. Bahkan diperkuat dengan fakta bahwa mereka meneriakan yel-yel yang tidak dikenal di Ambon. Misal mereka sebut hancurkan Nasrani atau dan sebagainya. Padahal orang Ambon tidak pernah menyebut orang Kristen dengan sebutan Nasrani. Mereka nyebutnya kan Serani. Benar ya? Nah, mereka nyebut Serani, tapi ini yang teriak-teriak itu adalah hancurkan Nasrani dan sebagainya. Kemudian pada akhirnya juga diketahui ditangkap beberapa orang yang dia ketahuan membakar gereja di satu tempat dan dia juga pihak yang sama membakar masjid di lain tempat. Orangnya sama. Jadi dia itu bermuka dua. Lalu ngapain dia melakukan itu? Memprovokasi. Jadi ada kebencian atas nama agama, jangan-jangan itu bukan kebencian atas nama agama, tapi dia digerakkan oleh agen tertentu yang bekerja untuk pihak tertentu yang sampai sekarang tidak pernah kita ketahui. Bayangkan Baraya, kerusuhan Ambon itu yang meninggal ribuan orang.
yang cacat ribuan orang, rumah yang dibakar, kerusakan finansial dan sebagainya, itu sudah tidak terhitung di situ. Trauma-trauma anak yang melihat orang tuanya dibacok di depan mata dia sendiri, itu adalah trauma yang sangat mengerikan. Dan ini terjadi gara-gara pihak tertentu yang sampai detik ini kita tidak pernah tahu. Banyak orang yang akhirnya tertuduh, ada orang ini, orang itu, bahkan Kopassus dituduh pada waktu itu. Bahkan orang-orang tertentu menyatakan bahwa saya memang melakukan itu, sebelum melakukan itu, saya briefing bersama Kopassus. Itu ada pernyataan seperti itu. Tetapi di lain sisi, Kopassus juga bilang, kami tidak pernah mungkin melakukan itu. Yang terjadi adalah muncul isu itu agar Kopassus ditarik dan kekerasan terjadi di sana menjadi lebih leluasa. Kita lagi-lagi mentok di sini. Kita tidak pernah tahu siapa dalangnya, tapi yang jelas dalang yang dimaksud ini lebih kuat daripada Kopassus. Kalau Baraya hidup sezaman dengan saya, maksudnya lahir sama dengan saya gitu. Kemudian pada waktu itu lihat perkembangan berita, di situ kita bisa temukan bahwa pola-pola kerusuhan di Jakarta, kerusuhan Mei, kemudian di Ambon, di Poso, di Tasik, di Situbondo, dan lain sebagainya, itu sama. Ada orang-orang tidak dikenal yang sangat terampil, kemudian dia memprovokasi massa, dan dia melakukan serangan-serangan secara sporadis pada polisi, bakar ban, pada pihak minoritas, dan sebagainya. Sekarang di Indonesia, parah sekali. Kerukunan antar umat beragama di Indonesia sekarang menjadi sangat-sangat buruk. Dan kalau kondisinya seperti yang saya ceritakan tadi, bisakah kita menduga bahwa kerusuhan ini, kekerasan ini terjadi bukan gara-gara murni dari agama tertentu, tapi ada pihak-pihak yang sengaja menyulutnya. Jadi kalau ada orang yang memprediksi misalkan tahun 2030 Indonesia akan pecah belah, apakah mungkin orang yang dimaksud itu sudah tahu rencana tentang pengrusakan Indonesia di masa depan? Karena pihak yang dimaksud ini jelas lebih kuat daripada presiden, lebih kuat daripada sistem hukum yang kita miliki sekarang, plus dengan para penegaknya. Karena buktinya sampai detik ini orang-orang yang dimaksud tidak pernah ketahuan siapa, tapi mereka selalu bikin gerakan-gerakan yang sistematis dan terlihat dengan pola yang sama. Munir, yang saya bilang tadi di awal, itu menyelidiki kasus-kasus ini, dan dia hilang. Apakah mungkin presiden juga tidak mau membongkar kasus-kasus ini juga gara-gara takut hilang nyawanya? Kalau iya, lagi-lagi kemungkinannya hanya satu, bahwa pihak yang dimaksud itu lebih kuat daripada pemerintah yang kita pilih di masa pemilu. Oke, Baraya, itu saja. Semoga bermanfaat. Saya tidak sedang memprovokasi sesuatu, tapi kita bangun kesadaran, jangan-jangan negara kita memang sedang dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak pernah kita ketahui. Kalau memang benar demikian, maka ayo kita bangun Indonesia dengan semua hal yang bisa kita miliki. Oke, Baraya, itu saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Tonton episode saya yang lain. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.